bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser ke Prabon enggak segala macam, dia tetap akan dipanggil Master Presiden. Itu di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Ya. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulisannya begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok tuh. Waduh. Di SD 26 tadi di dekat sini begitu tulisannya. Di bawahnya aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir, tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara, sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh, atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong. Yeah.
Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin, ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan, apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan? Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan, gampang. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya, menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini udah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu, lengser ke Prabowo enggak segala macam kan, dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini Bapak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu itu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan. Daripada ribut-ribut, kan gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan ya antara kabar dan berita, karena ini konteksnya dengan kabar dan berita, sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan sudah jadi masalah besar buat bangsa ini. Jadi itu begitu diputuskan dia jadi berita, sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira materi ini bisa lanjutkan. Makasih. Terima kasih Bang. Oke, silakan Haji Sujana. Izin majelis. Oke. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra, bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian begitu. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensis logis, artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar. Itu prinsipnya dalam logika. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta itu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan.
Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas, kan begitu dasarnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di Yesapal itu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu. Undang aja percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu tuh. Iya. Baik, tolong terangkan, karena begini, ada dua isu yang sebenarnya objeknya sama tapi tarikannya dianggap berbeda. Bagi warga negara menyampaikan pendapat, apapun pendapat itu, terlepas dalam pendapat itu ada yang benar ada yang keliru, warga negara memandang ini sebagai hak konstitusional karena dijamin dalam pasal 28. Tapi ada semacam fenomena, bahkan secara faktual sejumlah aktivis, sebut saja Edi Mulyadi, Syahganda Nainggolan, Jumhur dan yang lainnya, narasi-narasi kebebasan berpendapat itu sekarang ditarik menjadi seolah suatu kejahatan, misalkan dianggap sebagai kebencian, hoax atau penyebar kebohongan, bahkan dianggap ini menerbitkan keonaran. Saya ingin beri batasan yang konkret, apakah hal-hal seperti itu adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi, atau sebenarnya memang kejahatan? Kalau ini memang kejahatan, hukum saja semua orang berpendapat, begitu. Waktu kita pindah dari sistem kerajaan pergi pada sistem republik, semua hal yang sifat privat itu kita hentikan kedudukannya. Raja tidak boleh lagi klaim bahwa dia punya tubuh privat. Begitu pindah republik, raja itu hanya punya tubuh publik, namanya presiden itu. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh. Menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu tubuh privat raja terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah. Itu Anda menggiring opini namanya. Jadi kalau dia itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini, nggak bisa. Itu konsekuensinya. Ini judulnya tema angle-nya beda atau pencitraan. Sekarang pertanyaan saya. Gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan? Jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Hak membunuh raja. Itu jawab dulu. Ya berhak, hanya saja. Berhak, udah cukup. Hanya saja. Berhak cukup. Peristiwa. Oke, kalau mau evaluasi, Kang Tony, ini gebrakan atau pencitraan? Saya katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, ya. Ada aturannya. Saya ingin dengar larangan studi itu diambil di mana? 13 tahun 2018 itu aturannya. Soal media sosial, Bapak. Kemarin ada juga bupati yang diviralkan lewat media sosial dulu. Baru akhirnya jadi Kementerian Dalam Negeri. Hanya saya gini, analoginya orang kalau kencing di situ, ya kan? Ada aturannya nggak? Dan itu orang kan Bang Hendar kan habis itu ada katakan orang di situ dari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda sendu, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privatnya, maka Anda kena pidana. Ya karena itu presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak biasa saja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Dia mesti betul-betul ini res publica, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah, kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena
dulu kita mengenal dasin ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silahkan terangkan. Gini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Lalu kita caci maki Brutus bahwa Brutus membunuh Julius Caesar. Belakangan kita evaluasi kenapa Brutus membunuh Julius Caesar. Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar yang hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus, itu 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia ditusuk oleh Brutus itu. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Kan Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat, kan? Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus, Anda ternyata ya. Oh memang, Brutus akan bilang, memang saya, karena saya berniat untuk membunuhmu karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat, maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian itu tidak berlaku karena rebus sixtantibus sudah berubah tuh. Hal-hal yang diperjanjikan sudah berubah tuh. Itu prinsip di dalam hukum, di dalam prinsip hukum pact must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang bacanya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan sebelumnya. Nah, ini ada konteks yang berbeda. Kita memahami hukum kita sangat legisme gitu, positivis, sehingga ya hukum itu undang-undang. Dan kemudian ada pandangan yang menyatakan sepanjang secara legisme itu undang-undang masih ada, kebohongan itu dianggap kejahatan, ya masih berlakulah hari ini. Terlepas undang-undang itu sudah lama sekali tidak pernah diterapkan. Saya ingin tegaskan demikian. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 ini tidak pernah ada ya kasus di era-era sebelumnya. SBY pun tidak ada, Megawati tidak ada, bahkan zaman Orde Baru tidak ada. Kemudian ada entah ini penyelundupan atau aktualisasi penerapan yang seolah-olah segala hal yang terkait dengan pendapat itu menjadi suatu kebohongan. Dan memang seksi dengan pasal kebohongan ini, ancamannya 10 tahun sehingga bisa menahan, walaupun sebenarnya bisa dengan pasal 27. Maksud saya, subjektivitas penegakan hukum yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan ini kan berbahaya bagi rakyat. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ, di
kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE enggak kami? Anda bayangkan, rakyat di situ sampai segitunya takutnya. Udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia sebut itu disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi, dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dan bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang dungu itu. Oh, jadi menurut Buzzer Solor Aya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Nah, sekarang kenapa yang upload Buzzer? Kenapa bukan Jokowi sendiri yang upload? Emang boleh begitu? Tapi ada yang lucu loh. Kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Silahkan dinilai sendiri.